Ada nggak area-area di dalam kehidupan kita hari-hari ini yang kita nggak bisa bilang no to? We say no to. Aduh sorry, saya nggak bisa banyak hangout sama teman-teman ya. Karena pekerjaan banyak banget gitu. Sering dengar saudara? Kesibukan banyak banget. Saya sebenarnya mau libur gitu, cuman karena pekerjaan datang ya udah saya ambil aja. Sounds familiar? Gak punya kapasitas untuk bilang no. Makanya ada istilah budak korporat sekarang. Apalagi? Oke, saya sebagai, oke kita ke dagingnya aja langsung. Saya sebagai orang percaya, saya sebagai orang yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tahu ada hal-hal yang salah yang saya harusnya nggak lakukan. Tapi kayaknya susah banget bilang enggaknya gitu. Sound familiar? Sering dengar? Kita adalah budak kepada hal-hal yang kita nggak bisa bilang no. Tanda orang merdeka adalah punya kapasitas untuk bilang no. Sama-sama bilang no. Oke. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ada hari-hari saudara di mana kita gak bisa say no. We don't have the power to say no. Bahkan kalau misalnya kita pengen say no, tapi gak bisa. Ada hari-hari di mana kita dijajah sama yang namanya dosa. Tapi berapa banyak dari kita yang percaya bahwa Kristus menyediakan kemerdekaan yang seutuhnya terhadap dosa. Dalam Roma 6, 7-8 dikatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kristus menyediakan kemerdekaan yang utuh, yang benar-benar merdeka, yang memberikan kapasitas buat kita untuk say no kepada hal-hal yang bukan kita. Alkitab katakan gini saudara, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan ciptaan yang baru, transform, ditransformasi jadi ciptaan yang baru. Kita biasanya pakai analogi itu ya, pada saat kita masih di dalam dosa, kita kayak ikan, hidupnya di air. Tapi pada saat kita terima keselamatan di dalam Kristus Yesus, ditransformasi jadi ciptaan yang baru. Bukan jadi ikan yang baru, kita jadi ciptaan yang baru, kita jadi manusia. Apakah manusia bisa masuk dalam air? Bisa jatuh dalam dosa, tapi that's not their place. Bukan tempatnya. Ciptaan yang baru di dalam Kristus, dosa itu bukan tempatnya lagi. Jadi Anda punya kapasitas untuk bilang no. Pada saat ada godaan, ada cobaan gitu ya, you can say no. Tapi setelah jadi orang merdeka gitu, pada saat Anda mengerti bahwa kita punya kapasitas untuk bilang no. Dan sebagai orang merdeka, apakah Anda akan say no to anything? Apakah Anda akan kembali ke kehidupan Anda bilang, terus nolak semua ya? Oh, no gitu. Apakah kayak gitu? Saya mau masuk ke poin saya yang kedua, tandanya orang merdeka. Saudara, orang merdeka karena ada yang bayar harga. Kita harus tahu dulu.
Orang merdeka karena ada yang bayar harga. Ada hal-hal di hidup kita, saudara, yang walaupun kita bisa say no to, mungkin Tuhan tetapkan untuk kita nggak bilang say no, kita nggak bilang no. Tahukah saudara, ada hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan taruh, yang kita pengen banget say no to, tapi hal-hal itu membentuk kita, melatih kita untuk benar-benar jadi orang merdeka. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, ada banyak hal, karena mereka sekarang sudah punya kapasitas untuk bilang no, ada banyak hal yang mereka no-in dari Tuhan. Dikasih makan mana berkat gitu. Lama-lama bosan dan mereka bilang so no, minta yang lain gitu. Ada harga yang dibayar untuk kemerdekaan. Freedom is not free. Ini satu hal yang saya pelajari dan sorry to say bahwa hal yang cuma-cuma atau hal yang gratis doesn't exist. Tidak ada sesungguhnya. Padahal doyan banget ya kalau misalnya kita lihat promo-promo di restoran gitu ya. Beli satu gratis dua. Pengennya gratisannya yang lebih banyak, oke. Beli satu gratis dua. Tahukah Anda, apapun hal yang Anda terima secara cuma-cuma, ada yang bayar harganya. Ada cost yang tetap harus dibayar. Kalau Anda punya usaha, Anda tahu pasti kalau misalnya promo itu beli satu gratis satu, yang gratis itu siapa yang bayar harga? Anda lah. Anda yang jualan yang bayar harga. There are price to pay for freedom. Apapun yang kita nikmati sekarang, saudara, kenikmatan Anda bisa datang hari Minggu, duduk di kursi yang sudah tertata rapi, merasakan hadirat Tuhan dalam alunan musik-musik yang oke banget. Semua ada yang bayar harganya. Ada orang-orang yang bayar harga melalui waktu mereka, saya hitung persiapannya frontliners untuk nyiapin hari Minggu, khususnya yang ada di sini dan juga di belakang, itu 10 jam. 4 jam kemarin, 6 jam hari ini. Mereka bayar harga waktu, kemudian mereka bayar parkir, saudara. Ya, mallnya parkiran ternyata masih dicas. Kemudian mereka bayar bensin juga, datang pagi-pagi dan segala macam. Ada orang-orang yang bayar harga untuk kita bisa nikmatin hadirat Tuhan sama-sama. I want to make sure kalau misalnya Anda ketemu salah satu frontliners kita di depan atau dimanapun itu, thank them. Bilang terima kasih sama mereka. Karena harga yang mereka bayar menyediakan experience yang cuma-cuma yang kita bisa nikmatin. Boleh kasih tepuk tangan untuk frontliners kita di tempat ini. Thank you guys. Orang merdeka karena ada yang bayar harga. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus katakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kehidupan sebagai orang merdeka juga kita dapat karena ada harga yang dibayar, saudara. Dari belenggu dosa, seseorang harus bayar harganya. Yesus sendiri yang bayar. Waktu dia mati di kayu salib dengan darahnya, supaya dosa dan maut tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Supaya yang tadi kita udah bahas sama-sama, kita punya kapasitas untuk bilang no kepada kuasa dosa.
Yang terakhir yang saya mau bahas bersama dengan kita adalah orang merdeka punya kapasitas untuk memilih. Orang merdeka punya kapasitas untuk memilih. Tahukah saudara, kapasitas untuk say no itu juga sudah menjadi kapasitas untuk memilih. When you say no to something, waktu Anda bilang no kepada sesuatu, at the same time, dalam waktu yang sama Anda say yes to something else. Pada saat kita bilang no kepada satu hal, kita sedang memilih untuk bilang yes kepada hal yang lain. Tadi saya udah bilang bahwa kemerdekaan yang disediakan Kristus adalah kemerdekaan yang sempurna. Kemerdekaan yang sempurna tadi datang dengan kapasitas untuk bilang no dan kapasitas untuk memilih. Pertanyaan saya gini saudara, apakah kapasitas untuk bilang no itu bisa kita gunakan kepada Tuhan juga? Can you say no to God? Bisakah Anda bilang tidak kepada Tuhan? Ada yang mau jawab? Ada yang takut jawab? Kalau kemerdekaan itu tidak datang dengan kapasitas untuk say no to God, it's not a perfect freedom. Bukan kemerdekaan yang sempurna. Jadi yes, kemerdekaan yang disediakan Kristus datang dengan kapasitas untuk Anda bisa bilang no kepada Kristus sendiri. Anda bisa pilih. Kemerdekaan dari Allah itu sempurna, perfect. Artinya ada pilihan lain yang bukan Allah yang bisa Anda pilih. Orang yang merdeka punya kapasitas untuk memilih. Artinya harus ada option. Kalau cuman ada Tuhan doang, ya nggak ada pilihan. Iya kan? Roma 6 ayat 20, ayat yang sudah kita baca tadi. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 23 ditekankan gini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kabar baik saudara, oke. Saudara di tempat ini apakah ada yang suka memilih gitu? Suka diperhadapkan dengan pilihan? Ada nggak? Saya beberapa tahun belakangan meminimalis, gerakannya namanya minimalism, oke. Meminimalis warna baju yang saya pakai. Sound familiar? Ada yang ikut gerakan ini? Saya meminimalis warna baju yang saya pakai. Karena ya gitu, saya nggak mau ambil waktu lama-lama di depan lemari pilih baju apa yang mau dipakai hari ini. Ada yang kayak gitu saudara? Kalau buat saya, semakin sedikit optionnya, semakin enak milihnya, benar nggak? Ya. Orang kreatif biasanya kalau dikasih pilihan yang banyak-banyak, apalagi kalau misalnya cuma dikasih tahu, ya bebas deh gitu. Nggak akan keluar pilihannya, nggak akan keluar kreativitasnya gitu. So choice is good, option is good. Sering gini nggak saudara? Misalnya lagi selfie nih, lagi iya lagi foto bareng gitu. Foto bareng cekrek, udah pilih gaya kan, udah pilih gaya macam-macam, habis itu si yang fotonya langsung bilang, oke sekarang gaya bebas. Iya, kira-kira seperti itu ekspresi saya waktu dengar itu.
tadi udah bebas. Yang gaya bebas gimana lagi, yang gamblang, gak ada pilihannya gitu, maksudnya fake banget. Bebas tuh kayak apa gitu, gak ada pilihan. Kalau misalnya diarahkan, oke sekarang gayanya begini, kamu mau gaya casual atau itu, jadi lebih enak milih gayanya gitu. Iya gak saudara? Oke, kabar baik. Pilihan sebenarnya hanya ada dua. Pilihan kemerdekaan dalam kehidupan kita hanya ada dua. Satu, pilihan ganda, pakai A gitu ya. A, merdeka dari Allah dan memilih jalan yang lain. Sebagai orang-orang yang punya kemerdekaan yang sempurna, bisa dong punya kapasitas untuk memilih ini. Merdeka dari Allah dan memilih jalan yang lain. B, merdeka dari yang lain untuk memilih jalan Allah. Kita pilih enggak? Oke, ada. Tadi kita udah baca juga di dalam firman, masing-masing ada konsekuensinya, masing-masing ada buahnya. Merdeka dari Allah dan memilih jalan yang lain selain Allah, buahnya ya maut. Merdeka dari yang lain untuk memilih jalan Allah, buahnya adalah hidup. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma satu jalan kepada kehidupan. Ayat 22 tadi berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Oke, saya undang worship team untuk boleh naik ke atas panggung. Hari ini mindset, hari ini yang saya mau tabur adalah cara berpikir. Hari ini yang saya mau tabur adalah ya gitu, pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger Anda untuk bertanya, am I really free? Apakah aku benar-benar merdeka? Kayak orang Israel gitu, keluar dari tanah Mesir, apakah mereka benar-benar merdeka, luar dalam? Dari dua pilihan ini, apakah kita benar-benar sudah memilih pilihan yang baik untuk kehidupan kita? Atau kita menjalani ironi seperti yang dijalani oleh bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi di dalam perjalanannya mereka tidak pernah benar-benar memilih Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah, Allah memilih mereka menjadi umatnya. Tapi dalam perjalanannya mereka tidak pernah benar-benar memilih Allah. Jadi dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang merdeka, apakah kita mau memilih jalannya Allah? Atau kita mau pilih jalan yang lain? Guys, udah boleh naik guys, silakan memilih untuk naik ke atas panggung sekarang. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kalau ada dari antara saudara yang belum merasa merdeka, belum terima kemerdekaan yang sesungguhnya yang ditawarkan Kristus untuk kehidupan kita, kemerdekaan dari dosa, kapasitas untuk say no kepada dosa, kapasitas untuk say no kepada hal-hal yang harusnya kita nggak lakukan tapi kita lakukan. Saya mau ajak Anda untuk sama-sama berdoa kalau misalnya itu Anda. Boleh tutup mata, kita tunduk kepala. Kalau misalnya itu Anda belum pernah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, Anda belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau Anda taruh tangan di dada. Kita doa ini sama-sama. Tuhan, kami adalah orang berdosa. Ada masa di mana kami dikuasai dosa dan kami gak bisa say no. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami.
Kami percaya Engkau mengirim anak-Mu Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, menebus dosa kami. Hari ini biarlah Yesus sendiri yang bertahta dalam kehidupan kami. Menjadi Tuhan atas kami. Menjadi satu-satunya jalan supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kalau ada dari Anda yang hari-hari ini menjalani kehidupan Anda, masih pilih jalan yang lain selain Allah. Masih kadang-kadang say no kepada jalan-jalannya Allah. Yang Anda perlu lakukan cuma berbalik dan katakan kepada Tuhan bahwa I chose you. Aku memilih Engkau. I want to say yes to you. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, minggu depan kita akan sama-sama bahas bahwa kemerdekaan kita datang dengan tujuan atau purpose. Walaupun kita merdeka dan dibebaskan dari sesuatu, sesungguhnya kita keluar untuk menjadi hamba Allah. I am yours now forever.